Saya tuh sebelum jualan es alpukat kocok ini tuh aslinya saya tuh pekerja pabrik. Aku lama ya kerja di situ dari tahun 96 sampai tahun 2020. Cukup lama banget sih aslinya. Nah, jujur sih aku resign dari pabrik padahal udah lama banget. Karena saya itu berpikir kalau saya kelamaan di pabrik nanti keenakan dan saya bakal masa tuanya itu gimana buat anak istri. Nah makanya saya modal nekat, saya keluar, resign, terus saya jualan. Karena kan gimana pun kan namanya seorang karyawan, mau lama atau mau cepet, suatu saat itu udah pasti jaminan itu 100% itu kalau nggak dikeluarin ya keluar sendiri. Intinya kan begitu. Makanya saya nekat, saya keluar padahal saya nggak ada pengalaman dagang ya, nggak ada pengalaman dagang. Saya keluar untuk jualan es ini. Itu saya berharap itu kan nanti bisa ada penerus itu buat anak istri. Jujur ya, nggak ada sih rasa planning atau maju mundur saya pengen dagang, enggak, saya langsung modal nekat itu resign, udah langsung keluar aja, udah langsung dagang itu dari YouTube ya. Saya gara-gara lihat YouTube ya dagang ini saya jadi ikut ya, alhamdulillah saya berjalan jadi 2 ya. Oke siap. Tuban walah aduh banget itu nanti ya kita saling masa sih? Ya. Ya, nama saya Aat. Saya dari Tegal. Jualan sehari-hari ya, pekerjaan saya jualan es yaitu alpukat kocok di daerah Kedep, Telaju Mudik, Gunung Putri. Untuk teman-teman kalau yang baru awal itu untuk buka ya bisa deh di rumah sendiri untuk sampingan. Jadi modalnya itu nggak usah perlu banyak dulu, cukup dengan modal itu kurang lebih 200.000 ya, 200.000 itu cukup. Ini saya kasih perinciannya dari modal dasar, yaitu bahan dasar utamanya. 1 alpukat. Untuk alpukatnya ini sendiri paling enggak teman-teman itu butuh paling enggak pertama 2 kilo. Yang harga sudah ada ditera di sini yaitu per kilonya itu 20.000. Jadi kalau 2 kilo itu 40.000. Jangan lupa ini. Terus gula. Nah, gula ini saya udah bikin gula cair ya, dimasak ya. Nah, itu 1 kilo. 1 kilo itu gula itu 14.000. Nah, 14.000 itu cukup buat 2 kilo. Malahan bisa jadi lebih. Terus kara, kalau saya sendiri pakai kara, tapi kalau yang nggak mau pakai kara juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sendiri pakai untuk penggurih, ini kara. Ini cukup buat 2 kilo, malahan bisa lebih. Itu 1 karaknya itu 4.000-an untuk kara. Nah, terus untuk teman-teman, nah ini untuk cup ya perlu diperhatikan. Kalau saya kan cupnya pakai premium ya, harganya lumayan. Ini bisa di toko tuh masing-masing 20.000 sampai 22.000 modelnya oval. Ini oval. Begini ini yang 16 ons. Yang 16 on. Tapi untuk teman-teman yang pemula itu mendingan yang biasa aja. Yang biasa itu sekitar harganya itu modalnya itu 10.000 sampai 11.000. Itu isi 50 dan tutup cup. Nah, kalau ini mas standar. Ini modelnya ini standar begini. Ini 3.000. Nah, untuk sedotan sendiri, nah ini juga perlu perhatikan yang biasa aja, yang di bawahnya es bubble. Itu 1 pak kan banyak banget itu. Nah, itu harga 10.000. Nah, kalau saya sendiri pakainya premium ya. Ini yang 15.000. Nah, ini 15.000. Tapi teman-teman yang pakai yang 10.000 aja, yang nggak ada pakai tutup plastik. Intinya. Nah, terus es batu ya, jangan lupa. Nah, ini utama ini es batu. Di luar ada yang harga 2.000 sampai paling rendah Rp1.500. Tapi kebiasaan kalau buat pedagang mas Rp1.500. Itu 6 aja.
6 es itu cuma 10.000 yang es kayak begini aja nih esnya. Nah ini kalau bisa air matang ya, yang minta ditanya dulu airnya pakai air matang apa mentah. Kalau bisa yang matang, jangan yang mentah, karena gimana pun kan kadang pedagangnya juga minum sendiri. Nah itu biar jamin. Nah plastik cup, ini plastik cup satunya itu 4.000. Nah usahain bilangnya ini untuk plastik cup khusus ya, jadi bukan nggak lebar dia, emang udah ukurannya segini. Nah ukurannya segini, ini itu 4.000. Nah itulah bahan dasarnya semua. Jadi itu aja di total, kalau di total itu cuma Rp107.500. Nah untuk alat bantu sendiri, nah ini yang saya tulis ini yang penting-penting ya, utama itu bakal dipakai selamanya. Kalau misalnya kayak sendok, terus pisau, sendok ya, ini mah di rumah mungkin banyak nih teman-teman, banyak. Nah untuk yang sendiri ini yang utama itu mok, kocokan telur. Nah ini kocokan telur nih. Nah ini kocokan telur ya, yang ukuran sedang. Nah, terus tempat gula. Nah tempat gula kayak begini boleh. Nah untuk moknya sendiri seperti ini. Untuk teman-teman mendingan yang beli yang biasa aja. Nah ini ada dua nih saya nih kebetulan nih ya, cuma ini gagangnya saya udah putus. Yang ini nih harganya 35.000. Yang sebelah kiri ini nih, yang ini nih 35.000. Nah kayaknya untuk yang pemula ini mendingan yang segini aja lah, sedang lah. Nah terus yang ini harganya 65.000. Saya pakai ini karena buat isi 2 itu cukup, bisa muat buat 2 cup sekali kita kocok. Tapi kalau yang ini itu sekali kocok bisanya ya, itu perbedaannya. Jadi mendingan yang murah-murah dulu alat-alatnya. Terus tempat gula yang udah saya sebutkan yang ini ya. Jadi totalnya cuma 65.000 rupiah. Ini piring ya? Nah, untuk gula sendiri saya pakai premium takaran ya, karena kan saya udah upgrade ya, nggak kayak seperti dulu. Kalau dulu kan saya cuma ditaker aja, seperti sistemnya. Misalnya saya ambil contoh, jadi Piring. ini misalkan udah terisi batu es, pakai sendok aja mendingan. Pakai sendok, tapi ambil sendok yang cekung ya. Kalau ini kan lepek, ini yang cekung aja. Jadi ditaker aja begini, pakainya feeling aja. Feeling. Nah untuk teman sendiri gimana sih kok feelingnya rasanya gimana? Nah makanya untuk pertama tester aja buat sendiri kira-kira rasanya gimana. Kalau gula ini ukurannya pakai berapa sendok. Nah jadi enak ya, jangan lupa ini karena kan kita modalnya agar terjangkau. Kalau ini kan lumayan mahal. Nah kalau udah berkembang mah terserah bebas, ini nanti di upgrade ulang. Nah itu kurang lebih kira-kira begitu ya, ini sekitar semuanya. Dan bila teman-teman bisa menghabiskan 2 kilo alpukat, insya Allah bisa mendapatkan uang itu 171.000. Kenapa? Karena bisa dijual itu 11.000 per cup. Sedangkan 1 kilo itu bisa menjadi 8 cup. Nah, kalau 2 kilo berarti 16 cup. Dapatnya segini, 171.000 rupiah. Nah, karena modalnya berapa sih semuanya? Ya, sudah aku kurangin semua dari jumlahnya ini, paling tidak dapat keuntungan 63.500 rupiah. Lumayan daripada nggak ada pekerjaan, ya kan? Apa salahnya kita mencoba? Siapa tahu dengan mencoba kita itu bisa maju menjadi resto besar. Untuk teman-teman yang tadi saya udah jelaskan tadi itu untuk kategori minim ya, penjualan minim. Tapi namanya orang dagang kan ada kalanya kan lagi rame, cuacanya bagus ya, itu bagus. Juga ada kala sepi. Nah kalau misalkan bagus kan nggak mungkin kan cuma 2 kilo, bisa jadi ya nyampe 5 kilo, 10 kilo ataupun bisa lebih. Nah kalau misalkan lagi bagus ini nyampe 10 kilo sendiri, itu sudah pasti penghasilannya akan lebih banyak pemasukannya. Contohnya ya tadi yang 2 kilo ini aja cuma 60 berapa. Itu bisa. Nanti kalau 10 misalnya kan habisnya lagi rame nyampe 10 kilo itu bisa jadi antara dua itu bisa lebih penghasilan dari 60 yang tadi aku sebutkan itu yang 2 kilo. Kenapa? Karena kan bahan-bahan seperti cup itu kan kalau cuma 2 kilo kan masih lebihnya banyak.
jadi masih bisa terpakai untuk yang selanjutnya, misalkan lagi rame apa. Nah, keuntungan lebih besarnya itu dari situ. Belum susu lain kan, masalahnya kalau ukuran cuma 2 kilo itu bahan-bahannya yang dibeli utamanya itu, yang bahan dasarnya itu masih ada kelebihan. Jadi itu ya, jadi untuk teman-teman semangat ya intinya, karena semakin banyak penjualannya sudah pasti semakin kita mendapatkan untungnya. Tapi oh ya satu ya, yang penting kalau saat lagi rame sepi, jangan lupalah sisipin sedekah. Karena gimana pun di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang butuh seperti kita ini, seorang pedagang yang mau nyisipkan buat mereka, walaupun sehari 5.000 rupiah itu beneran berharga buat mereka. Dan satu lagi itu buat penambah kita buat nanti di sono. Intinya teman-teman itu jangan lupa ya, yang itu ya sisipin lah buat mereka. Jadi kita bisa paling nggak berbagi kesenangan buat mereka. Itu yang saya utamakan ya, tolong dijaga itu ya. Kira-kira perinciannya jelas ya, begitu ya. Sukses selalu lah.